Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriana dengan NIM 2002102041107 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember kelas E. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum dengan judul Listrik dan Magnet. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu pada percobaan pertama tujuannya 1. Untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Dan yang kedua, untuk mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit yang lemah. Dan pada percobaan yang kedua, tujuannya 1. Untuk mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek, elektromagnet, dan induksi. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan yang pertama yaitu ada kabel rangkap dengan panjang 1 meter, baterai kotak, lampu pijar serta fitingnya, lakban, 2 karbon pensil, serta 6 buah gelas plastik yang sudah diberi label dan berisi air kran, air gula, air garam, air kapur, air sabun, dan asam cuka. Langkah-langkah pada percobaan pertama ini yaitu yang pertama kita membuat rangkaian listrik menggunakan kabel. Setelah itu kita menghilangkan kulit pada ujung kabel yang hasilnya seperti ini. Setelah itu kita menghubungkan salah satu ujung kabel dengan batu baterai kotak dan yang ujung lainnya dengan lampu pijar dan karbon pensil. Pertama kita hubungkan ujung kabel dengan baterai kotak terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup dengan isolasi. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita menghubungkan ujung yang satunya dengan karbon pensil. Dan kita tutup dengan lakban. Seperti ini. Dan yang satunya dengan lampu pijar. Kita tutup dengan lakban. Sehingga rangkaian listrik sudah jadi dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita membuat rangkaian listrik yang seperti ini, kita menyiapkan larutan pada 6 gelas plastik yang sudah diberi label, yaitu ada larutan air kran, air garam, air gula, air kapur, air sabun, dan asam cuka. Selanjutnya kita menghubungkan karbon dan melihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Dapat dilihat setelah kita menghubungkan karbon pada karbon bahwa lampu pijar ini menyala dengan terang. Artinya karbon ini merupakan benda yang dapat menghantarkan arus listrik.
Selanjutnya yaitu kita memasukkan karbon pada setiap larutan. Yang pertama kita masukkan pada larutan air keran dan melihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Dapat dilihat di sini lampu pijar ini setelah dimasukkan karbon pada air keran, lampu pijar ini menyala tapi redup. Artinya air keran ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit tapi yang lemah dan muncul gelembung pada saat karbon dimasukkan. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan karbon lagi pada larutan yang kedua, yaitu larutan air garam, dan melihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Dapat dilihat di sini setelah kita memasukkan karbon pada larutan air garam, lampu pijar ini menyala dengan terang. Artinya larutan air garam merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit yang kuat dan muncul banyak gelembung pada air garam pada saat karbon dimasukkan. Yang selanjutnya kita memasukkan karbon pada larutan yang ketiga, yaitu larutan air gula, dan melihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Setelah kita masukkan karbon pada air gula ini, didapat bahwa lampu pijar ini tidak menyala. Artinya larutan air gula bukan merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non elektrolit dan tidak muncul gelembung pada air gula. Langkah yang selanjutnya kita memasukkan karbon pada larutan yang keempat, yaitu larutan air kapur, dan lihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Dapat dilihat setelah kita memasukkan karbon pada air kapur, lampu pijar ini dapat menyala dengan terang. Artinya larutan air kapur merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit yang kuat dan muncul gelembung pada saat karbon dimasukkan pada air kapur. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan karbon pada larutan yang kelima, yaitu larutan air sabun, dan melihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Di sini lampu pijar ini menyala dengan terang. Artinya larutan air sabun merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit yang kuat dan muncul gelembung banyak pada saat karbon dimasukkan pada air sabun. Selanjutnya kita memasukkan karbon pada larutan yang terakhir, yaitu larutan asam cuka, dan lihat apa yang terjadi pada lampu pijar. Dapat dilihat setelah kita masukkan karbon pada asam cuka bahwa lampu pijar ini menyala tapi redup. Artinya asam cuka merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik namun lemah, atau larutan elektrolit yang lemah. Setelah kita melakukan semua percobaan pada setiap larutan, selanjutnya jangan lupa untuk mencatat hasilnya pada laporan hasil penelitian. Yang selanjutnya kita ke percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua yaitu ada 6 buah klip kertas, 2 buah paku, kumparan koil sepanjang 1 meter, magnet batang, batu baterai 1,5 volt, dan isolasi. Langkah-langkah pada percobaan yang kedua yaitu yang pertama, kita membuat magnet dengan cara menggesek. Selanjutnya kita ambil sebuah paku yang belum digesekkan pada magnet batang, dan kita dekatkan pada klip kertas dan lihat apa yang terjadi. Di sini tidak ada perubahan, atau paku ini tidak dapat mengangkat klip kertas, atau klip kertas tidak dapat menempel pada paku, jadi paku ini bukan magnet. Yang selanjutnya kita ambil satu buah paku lain
dan magnet batang. Di sini kita gesekkan paku pada ujung magnet batang secara berulang-ulang dan satu arah dalam waktu 10 detik. Setelah itu, kita dekatkan pada klip kertas dan melihat apa yang terjadi. Di sini, paku dapat mengangkat klip kertas atau klip kertas dapat menempel pada paku namun secara lemah. Selanjutnya, kita lakukan percobaan seperti itu tadi, yaitu menggesekkan paku pada ujung magnet secara berulang-ulang dan satu arah, tapi dalam waktu 40 detik. Setelah itu, kita dekatkan lagi paku pada klip kertas. Di sini dapat kita lihat bahwa paku ini dapat mengangkat klip kertas atau klip kertas menempel pada paku secara kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin lama kita menggesekkan paku pada magnet akan semakin kuat pula gaya tarikan paku untuk menarik klip kertas. Langkah yang kedua yaitu kita membuat magnet dengan cara elektromagnet. Yang pertama, kita siapkan satu buah paku dan kumparan koil. Di sini kita lilitkan kumparan koil pada paku sebanyak 5 lilitan. Setelah itu, kita hubungkan ujung kumparan koil pada batu baterai. Setelah itu, kita dekatkan paku yang sudah dililiti 5 kumparan koil pada klip kertas. Di sini, paku dapat mengangkat 2 klip kertas pada 5 lilitan. Selanjutnya, kita menambah lilitan pada paku sebanyak 10 lilitan. Dan menghubungkan ujung kumparan pada batu baterai lagi. Selanjutnya yaitu kita mendekatkan paku yang sudah dililiti 10 kumparan koil pada klip kertas. Di sini pada 10 lilitan paku dapat mengangkat 3 klip kertas. Yang selanjutnya kita tambah lagi lilitannya menjadi 20 lilitan.
Setelah itu menghubungkan ujung kumparan koil pada batu baterai lagi. Seperti ini, dan kita dekatkan lagi paku pada klip kertas. Di sini pada 20 lilitan, paku dapat mengangkat 4 klip kertas. Jadi, pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan pada paku akan semakin banyak pula klip kertas yang dapat diangkat. Langkah yang ketiga yaitu kita membuat magnet dengan cara induksi. Pertama, kita mengambil sebuah batang magnet batang dan kita memegang salah satu ujungnya dan ujung lainnya menghadap ke bawah. Seperti ini. Setelah itu, kita dekatkan pada klip kertas yang pertama dan melihat apa yang terjadi. Setelah didekatkan pada klip kertas yang pertama ini dapat menempel pada ujung magnet. Setelah itu kita dekatkan lagi pada klip kertas yang kedua, tepat di ujung klip kertas yang pertama. Selanjutnya klip kertas yang kedua dapat menempel pada klip kertas yang pertama. Yang selanjutnya kita dekatkan pada klip kertas yang ketiga dan melihat apa yang terjadi. Di sini klip kertas yang ketiga dapat terangkat dan menempel pada klip kertas yang kedua. Selanjutnya kita dekatkan pada klip kertas yang keempat dan melihat apa yang terjadi. Dan klip kertas yang keempat ini dapat ditarik oleh magnet atau menempel pada klip kertas yang ketiga. Selanjutnya kita dekatkan pada klip kertas yang kelima. Di sini klip kertas yang kelima sudah tidak dapat diangkat oleh magnet. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin dekat klip kertas pada ujung magnet akan semakin kuat pula gaya tarikannya. Namun sebaliknya, apabila klip kertas semakin jauh, akan semakin lemah pula gaya tarikan magnet. Itu tadi percobaan yang sudah dilakukan pada percobaan yang kedua, yaitu cara membuat magnet. Selanjutnya, jangan lupa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Itu tadi praktikum yang sudah saya lakukan tentang listrik dan magnet. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.